Shalom, sungguh suatu sukacita yang luar biasa. Kita dapat dipertemukan dalam klub ministry training. Dan di kesempatan yang indah ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai Adventurer Clubs Curriculum dari modul ADV 00. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Master Guide Esther Kartiani dari Ozora Club Jemaat Makassari Distrik Bergen. Dalam materi ini, referensi pelajarannya diambil dari beberapa website tersebut. Sahabat bisa memperhatikan dan juga bisa membacanya juga. Nah, kalau berbicara mengenai Adventurer Clubs Curriculum, maka teman-teman harus mengetahui apa itu kurikulum. Nah, jadi saya ambil di bahannya itu diambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu satu rangkaian tuntutan dan persyaratan yang terdapat dalam satu program pendidikan. Ya, di situ jelas bahwa kurikulum adalah suatu rangkaian tuntutan dan persyaratan. Kemudian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Merriam-Webster dikatakan seperangkat mata pelajaran atau mata kuliah pada suatu lembaga pendidikan mengenai bidang keahlian tertentu. Sangat jelas bahwa kurikulum adalah tuntutan atau persyaratan. Artinya berarti ada capaian belajar yang akan dicapai oleh anak didik. Nah, dalam hal ini, ketika kita bicara mengenai adventurer kurikulum, maka berbicara mengenai tuntutan atau persyaratan yang akan dicapai, yang harus dicapai oleh adik-adik adventurer. Yang pertama, adik-adik adventurer harus mengerti mengenai logo dari klub adventurer. Nah, kalau di gambar tersebut, maka dapat kita perhatikan ada 3 gambar utama. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua alam, yang ketiga adalah salib. Apa arti dari gambar tersebut? Keluarga artinya adalah pelayanan adventurer dirancang untuk memperkuat keluarga. Karena pendidikan pertama adalah keluarga. Jadi sangat penting sekali peran keluarga dalam mendidik adik-adik adventurer. Kemudian alam. Nah, jadi dari sini pelayanan adventurer itu mengajarkan mengenai bagaimana mengenal Allah melalui ciptaannya, yaitu alam itu sendiri. Kemudian salib. Jelas sekali bahwa ketika berbicara mengenai salib, maka dalam pelayanan adventurer, Yesus adalah satu-satunya pusat. Artinya, Yesus haruslah menjadi inti dari kehidupan adventurer. Jadi, dapat disimpulkan bahwa arti dari logo tersebut adalah perjalanan orang tua dan anak-anak untuk semakin mengenal Yesus melalui alam ciptaan Tuhan. Kemudian untuk logo dalam gambar tersebut ada berwarna biru, merah, darah, dan hijau, dan juga putih. Nah, apa arti dari warna biru? Warna biru itu melambangkan langit atau surga. Jadi dari sini berbicara mengenai kerinduan umat-umat Kristen untuk dibangkitkan, diubah, dan diangkat ke surga. Kemudian warna yang kedua adalah merah darah, yang berarti darah penebusan Kristus di dalam Imamat 17 ayat 11. Dari sini, Kristus menebus manusia dengan darahnya, menunjukkan bahwa penebusan manusia itu hanya oleh darah Kristus. Kemudian warna hijau itu berarti bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadi diharapkan kehidupan Kristen itu menghasilkan buah yang baik. Kemudian warna putih adalah kebenaran dan kemurnian. Kristus akan membenarkan dan memurnikan umatnya melalui iman. Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa tujuan dari pelayanan klub adventurer itu adalah yang pertama, memperkuat hubungan antara orang tua dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, memajukan perkembangan anak di bidang spiritual.
fisik, mental, dan sosial. Yang ketiga, melalui pelayanan adventurer, gereja, rumah, dan sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua untuk mengembangkan anak yang dewasa dan bahagia. Nah, ini adalah urutan dari kelas adventurer. Yang pertama, Little Lamb, dimulai dari umur 4 tahun, kemudian lanjutkan dengan Early Bird dari usia 5 tahun. Early Bird ini yang dahulu adalah Eager Beaver ya. Kemudian DCB atau lebah rajin itu usia 6 tahun. Kemudian Sunbeam itu sinar matahari usia 7 tahun. Builder itu pembangun usia 8 tahun dan Helping Hands penolong usia 9 tahun. Jadi adventurer dimulai dari usia 4 tahun hingga 9 tahun. Nah, ini adalah cakupan materi yang akan dipelajari oleh adik-adik adventurer kita, yaitu yang pertama adalah pengetahuan dasar, kemudian Allahku, kemudian lebih luas lagi mengenai diriku, keluargaku, dan duniaku. Jadi dari Little Lamb hingga ke Tangan Penolong, kelima aspek inilah yang akan dipelajari. Yang pertama mengenai pengenalan dasar. Nah, di dalam pengenalan dasar ini, adik-adik adventurer akan belajar mengenai perjanjian petualang, peraturan petualang, dan juga Mars adventurer. Nah, di dalam perjanjian petualang kita bisa, pasti kita semua sudah menghafal begitu ya. Oleh karena Yesus mengasihiku, dan ya, kita sebagai pembina harus menghafal ini ya sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak dan mengharapkan mereka juga menghafal. Nah, jadi oleh karena Yesus mengasihiku, aku akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Peraturannya, jadi suka menurut, jadi suci, jadi benar, jadi manis budi, jadi sopan, jadi suka memperhatikan, jadi suka menolong, jadi gembira, jadi bijaksana, bersikap hormat dalam berbaktian. Kemudian ini adalah masa adventure-nya. Jika kakak-kakak pembina di klub masing-masing pasti sudah mengetahui lagu-lagu ini, lagu Mas Adventurer ini. Kalaupun butuh bantuan bisa dicari di YouTube. Kemudian selanjutnya ini dari materi dari aspek pengenalan dasar, ya pemahaman dasar, pengetahuan dasar, maka di lebah rajin tuntutannya adalah menghafal janji, kemudian di sinar matahari menghafalkan peraturan pastinya dan janji. Karena janji sudah hafal di lebah rajin, maka seharusnya di sinar matahari sudah hafal peraturan. Kemudian di pembangun, bukan hanya menghafal, tapi menjelaskan arti atau makna dari janji. Kemudian di tangan penolong, itu diharapkan menjelaskan peraturan dan juga janji, dan seharusnya sudah benar-benar menghafal dan mendarah daging ya peraturan dan juga perjanjian dari adventurer. Aspek selanjutnya adalah Allahku. Di dalam Allahku ini, adik-adik adventurer akan belajar mengenai menumbuhkan hubungan dengan Yesus Kristus. Yang pertama mengenai bagaimana rencana Allah untuk menyelamatkannya, kemudian kekabarannya bagiku, kuasanya dalam hidupku. Nah, di dalam aspek-aspek ini yang akan dipelajari adalah nih di kelas lebah rajin timbulnya dosa dan duka cita, pemeliharaan Yesus, Yesus datang kembali, kemudian surga, begitu ya. Kemudian di sinar matahari mengenai kelahiran Yesus, hidup Yesus, kebangkitan Yesus, kemudian di pembangun bagaimana kisah Paulus mengenal Yesus, bagaimana kebangkitan kekristenan melalui Martin Luther, kemudian reformasi nih ya Martin Luther, kemudian Ellen G. White mengenai apa namanya Advent ya, sejarah Advent, kemudian diri sendiri, ini berarti mengenai bagaimana setelah diri sendiri mengenal Yesus begitu. Jadi diharapkan di pembangun ini diajarkan ke adik-adik untuk bisa mengenali diri mengenai bagaimana rencana Yesus dalam kehidupannya, bagaimana Yesus menyelamatkannya seperti itu.
Kemudian kita akan menolong cerita mengenai uh, kisah Nuh, Abraham, Musa, dan Daud. Selanjutnya mengenai diriku. Dalam diriku ini tujuannya adalah meningkatkan pemeliharaan dan penghargaan untuk masing-masing menurut rencana Allah. Jadi diharapkan adik-adik adventurer memahami bagaimana rencana Allah di dalam kehidupan mereka sehingga mereka dapat memelihara dan juga menghargainya. Nah, ini adalah aspek-aspek ataupun hal-hal yang dipelajari. Yang pertama, di Lebah Rajin untuk aku istimewa itu bagaimana belajar mengenai orang-orang sekitarnya. Kemudian di Sinar Matahari, gambaran tubuh. Kemudian di kelas membangun, mereka belajar untuk bisa melayani. Kemudian di tangan menolong, mereka belajar mengenali talenta atau bakatnya. Kemudian di dalam membuat keputusan, Lebah Rajin belajar bagaimana mengenal perasaan mereka. Kemudian di sinar matahari mereka bisa mempertimbangkan jika seperti ini, akibatnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian di pembangun, mereka mulai belajar untuk bagaimana mengkritisi sebuah media. Kemudian kita menolong, adik-adik adventurer akan belajar bagaimana langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian di dalam menjaga tubuhku, adik-adik lebah rajin akan belajar mandi, sikat gigi, kemudian di sinar matahari akan belajar kebugaran tubuh, di pembangun akan belajar pertarakan, pertarakan itu seperti apa, bagaimana mereka bisa mengaplikasikannya, seperti itu. Kemudian kita akan menolong belajar mengenai kebersihan diri. Selanjutnya, ya, keluargaku. Dalam keluargaku ini, adik-adik adventurer dipersiapkan agar mereka lebih bahagia dan produktif dalam keluarga yang Tuhan berikan. Jadi lebih memperhatikan keluarga mereka. Nah, tema besarnya tetap sama, aku istimewa. Kemudian selanjutnya keluarga saling memelihara. Kemudian keluargaku menolongku menjaga diriku. Jadi yang dipelajari adalah yang pertama, di Lebah Rajin, dalam aku istimewa itu mereka bisa melihat foto keluarga, kemudian mereka lihat ini yang paling spesial, yang paling banyak kenangan, dan seterusnya. Kemudian di sinar matahari, mereka mengingat kenangan favorit dalam keluarga mereka. Kemudian di pembangun, bagaimana perubahan yang terjadi dalam keluarga mereka, bagaimana Tuhan menyertai keluarga mereka. Kemudian di dalam tangan menolong, mereka bicara belajar mengenai bendera keluarga itu apa sih maksudnya? Bisa jadi seperti tujuan-tujuan dari keluarga dan seterusnya. Kemudian di keluarga saling memelihara, di Lebah Rajin belajar mengenai hukum Taurat kelima, bagaimana menghormati ayah dan ibu, dan seterusnya. Kemudian di sinar matahari, belajar mengenai bagaimana mengatasi perbedaan pendapat yang terjadi di dalam keluarga, kemudian di pembangun, belajar mengasihi, kemudian di tangan menolong, belajar membuat rencana kebaktian keluarga, baik itu kebaktian pagi, kebaktian malam, ataupun retret keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian keluarga aku menolongku menjaga diriku, adik-adik adventurer akan belajar mengenai spesialis keamanan dalam artian dalam lingkup keluarga, kemudian keselamatan berkendara di sinar matahari, kemudian pelayan yang bijaksana di pembangun, dan juga di tangan menolong bagaimana bekerja sama. Pasti kita semuanya sudah bisa membayangkan ya aktivitas seperti apa yang bisa dilakukan untuk tuntutan-tuntutan ini. Kemudian aspek yang selanjutnya yang terakhir adalah duniaku. Jadi bagaimana menyanggupan anak-anak untuk menghadapi dunianya yang Allah berikan dengan keyakinan dan juga dengan belas kasihan. Di sini adik-adik adventurer akan belajar area sahabat, orang lain, dan dunia. Jadi lebah rajin akan belajar untuk menjadi teman yang baik, sinar matahari akan belajar kesopanan, pembangun akan belajar uh,
bagaimana mendapatkan teman baru yang berbeda, kemudian di tangan menolong akan belajar bagaimana memperhatikan teman, kemudian eh, mem- eh, memperhatikan orang lain, itu lebah rajin akan melihat apa sih yang dikerjakan oleh pendeta dan juga pekerja-pekerja. Kemudian sinar matahari akan belajar bagaimana mengenal tetangga mereka. Kemudian pembangun akan eh, mengenal atau mempelajari mengenai makna lagu dan juga bendera dari negara kita, Republik Indonesia. Kemudian di tangan menolong akan belajar kebudayaan negara-negara lain. Kemudian di bagian dunia, lebah rajin akan belajar uh, sahabat binatang, kemudian sinar matahari belajar sahabat alam, membangun belajar burung atau bunga, tangan menolong akan belajar petualang lingkungan. Kalau kita lihat, pasti kita juga sudah punya gambaran hal-hal apa yang atau aktivitas apa yang kita bisa berikan kepada adik-adik adventurer kita. Nah, itu kurang lebih materi-materi atau tuntutan-tuntutan yang kita berikan kepada adik-adik adventurer kita dari mulai kelas lebah rajin sampai kepada tangan menolong. Bagaimana dengan Little Lamb dan juga uh, early bird? Nah, mereka lebih banyak bermain ya, yang pastinya mereka belajar bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal diri mereka, bagaimana mereka bisa juga berinteraksi, dan mereka juga bisa kok mulai untuk dilatih menghafal perjanjian, menghafal peraturan, walaupun memang tuntutannya tidak seperti lebar rajin, sinar matahari, pembangun, ataupun tangan menolong. Kalau Little Lamb dan juga Tiger Beaver, kita akan lebih kepada mengajak mereka untuk mencintai kegiatan klub adventurer terlebih dahulu dengan aktivitas-aktivitas yang tentunya menyenangkan bagi adik-adik kita. Kemudian saya memiliki dua pertanyaan juga yang dapat menolong kita untuk mengembangkan materi ini di klub kita masing-masing. Yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam klub adventurer? Bagaimana Anda dapat melibatkan orang tua dalam klub adventurer jemaat Anda? Karena kalau kita lihat tadi di dalam logo uh, adventurer ya, di situ memperlihatkan bahwa peran orang tua ternyata sangat penting begitu ya. Jadi di sini pertanyaan saya adalah bagaimana peran orang tua dalam klub adventurer? Sepenting apa? Bagaimana pentingnya? Gitu. Dan bagaimana Anda sebagai pembina di dalam klub adventure jemaat Anda dapat melibatkan orang tua di dalam klub adventure. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan arti atau makna dari perjanjian, peraturan, dan juga Mars Adventurer yang mudah untuk dipahami oleh adik-adik adventurer di jemaat Anda. Jadi kalau kita sendiri yang membaca mungkin kita akan mengerti artinya. Tapi bagaimana cara kita untuk menjelaskan kepada adik-adik adventurer yang mudah untuk mereka pahami karena usia mereka masih usia yang sangat belia ya, 4 sampai 9 tahun. Demikian materi adventurer klub mini kurikulum yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan belajar di klub ministry training ini. Kiranya dapat menolong sahabat-sahabat semuanya, rekan-rekan pelayanan semuanya untuk semakin bisa dibekali di dalam membina klub adventurer masing-masing jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.